lagi di Midnight Live. Keren banget, Tong. Ya, tiada hari tanpa party, bro. Jaksel banget ya. Iya. Nama lu kan SOS, Sukma Otong Setiabudi. Yoi. Tapi S-nya bisa diganti apa tuh? Sukma Otong Selatan. Karena gue kalau party pasti daerah selatan. Oke. Senopati, Kemang, Bekasi Selatan. Oh iya. Ya rumah gue kan di Bekasi Selatan, di Cikunir. SOS sisa on semalam ya. Aduh. Tapi langsung kita nih bintang tamu kita nih, wah sering seliweran di FYP. Ikonnya Jaksel ini, Oza Rangkuti. Halo. Nah bro, Oza. Ya, jadi menurut gue pemerintah itu sekarang nggak harus Nggak harus pemerintah terus. ya. Kira kalau di sini Santai. mesti Enggak, lebih santai aja ya. lebih santai aja lah. Jadi soal ijazah memang nggak usah ya. Nggak. Lebih berbahaya itu. Lebihan gitu. Kalau IKN tuh. Ya udah nggak usah. Ya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Oza. Silakan duduk Oza. Ya, gue kalau style gini udah cocok ke Lil Tiger nggak kira? Pakai Helen gitu kira-kira. Ini gue sering ngeliat di senop kayak gini. Oh iya. Tapi bagian vale biasanya. Tamu dong. Kunci mobilnya. Iya, lucu banget Oza nih. Keren. Pasti seliweran di FYP ya. Siapa yang nggak tahu Oza? Ya. Apa kata-katanya gimana Za? Ini yang mereka pengen denger. Ini yang mereka pengen denger. Salah satunya. Oke. Tapi lu kemarin jadi MC 2 kali loh, pernikahan Luna Maya, Maxim Botier. Iya, itu dia. Apa kesan-kesan lo? Nah, gue waktu nge-MC yang kedua kali, sistem gue sama kayak Midnight Live ini. Lucu nggak lucu yang penting aman. Iya. Karena yang pertama gue kurang aman tuh. Pas di Bali gue kurang aman. Dihujat waktu itu di internet gitu. Tapi lu pas di yang kedua resep ini Yang kedua? ketemu Bunda Anang nggak kira? Enggak ada. Mas Anang ya lebih tepatnya. Ya, Mas Anang lebih tepatnya. Tapi pengalaman gimana? Ada tips-tips nggak yang bisa dibagikan di sini untuk teman-teman mungkin ya, termasuk saya jadi MC kawinan tuh MC gimana? kondangan kan Anda pernah kan? Iya. Oh misalkan ada MC nih kan artis gitu ya. Iya. Ya itu aja sih ketika dia ada artis ya jangan panggil bunda gitu aja. Sisanya aman saya itu. Iya. Tapi saya dihujatnya karena waktu itu saya pelangap-pelongo katanya tiba-tiba bukan karena bundanya, itu malah aman justru. Oke. Itu nggak terlalu dihujat tuh. Kayak siapa pelangap-pelongo? Lanjut. Saya Iya kayak iya. waktu itu. Iya. Oke, nah lo udah di dunia konten tuh sejak 2000 berapa? 19. Awalnya stand up comedian. Awalnya stand up comedian sama podcaster dulu, bareng lah, kurang lebih bareng. Oke, nah akhirnya lo mendapatkan persona anak Jaksel itu dari mana? Keresahan seperti apa yang lo rasakan? Itu pokoknya awal-awal pas zaman Covid tuh gue awal-awal FYP tuh pas zaman Covid lah gitu. Jadi terima kasih orang-orang Wuhan ya. Terutama yang makan kelelawar waktu itu, terima kasih. Kalau nggak ada kamu, saya masih susah viewer sekarang gitu. Iya benar-benar. Tapi lo diet ya? Sekarang diet gitu. Berapa kilo lo turun? Kilo kalau dari awal sih berapa ya? 30-an lah. Wish. Tapi setahun lebih ya itu ya, 30-an tuh setahun lebih. Jadi lo makan apa tuh? Telur doang gitu ya? Makan pokoknya nggak nasi, nggak karbo gitu. Jadi kayak pagi buah, siang misalnya kayak protein, sore itu sayur doang, malam nggak makan, tapi jam 11 ke atas buka botol di senop. Enggak ya? Maksudnya jamu. Iya. Bisa. Otong nih sering party nih. Iyalah kelihatan banget. Kelihatan banget. Dari apanya? Dari mana bisa lihat orang tuh sering party apa enggak? Dari tadi gerak-geriknya kayak sering joget di ini. Tapi lo ketika lagi stand up gitu pernah nggak bawa materi lawak, orang-orang diem aja tuh, nggak ada yang ketawa? Ya awal-awal pasti kita semua kayak gitu ya, awal-awal ya. Tapi lama-lama kita belajar lagi gimana caranya, lama-lama ketawa lah orang. Tapi gue nonton Oza di stand up fest lucu banget. Doi kan juga ini juga tampil juga dia. Baca undang-undang. Undang-undang apa? Baca aturan. Baca undang-undang. Pas dia tampil, penonton ketawa, gue kan di backstage tuh. Gue ngeliatin sambil mikir, nambah lagi aja saingannya. Bahaya nih. Enggak lah. Tapi kata netizen kita mirip loh. Iya, banyak komentar-komentar mirip. Katakan Oza lah. Nanti kita foto lah, nanti kita foto kata Tarofit. Oh iya.
ajak Ovi juga sekarang bertiga kan. Oh iya kakaknya. Abangnya. Iya. Gimana pengalaman lo tampil di Stand Up Fest? Ini kan ibaratnya ajang terbesarnya komika se-Indonesia. World Cup-nya kami lah. World Cup-nya dan lo kami. jadi opener. Jadi opener dia stage indoor ya, Iya. stage indoor ya. Iya benar-benar itu tegangnya sih banget ya. Jadi tampilnya cuma 8 menit tapi nggak bisa tidur tuh 3-4 bulan. Karena pressure-nya Stand Up Fest tuh emang ini banget gitu. Beliau juga kemarin saya ketemu di backstage agak pucet juga ya kemarin ya. Kita ngobrol-ngobrol ya, iya. Baru pertama kali. Gue pikir kayak, lah udah make up nih. Oh enggak, pucet ternyata. Iya. Lo yang keberapa kemarin tuh? Kedua. Oke. Tetap pucetnya sama kayak yang pertama. Tetap sama itu. Bayangin persiapannya 3 bulan dan akhirnya tampil pecah gitu ya 8 menit. Memang nggak mudah lah jadi komika, jadi stand up comedian. Orang ketawa semua bisa. Langsung lega tuh baru tuh ya. Oke, terus abis itu apa? Lo setelah lo tampil, lo lega, terus lo ngapain lagi tuh? Udah. Setelah itu udah bisa menikmati acara gitu kan. Tinggal tegangnya berikutnya nge-MC Luna Maya nih gitu udah kepikiran. Oh, kepikiran langsung. tugas berikutnya gitu ya kan. Langsung kepikiran si Luna Maya ya. Tapi perbandingan dengan tahun 2023 seperti apa, Za, ketika lo tampil? Perbandingannya kayaknya lebih ramai penonton yang sekarang ya. Dan ya lebih persiapan sih. Gue cuma target gue kalau bisa gue jangan setegang 2023 deh. Jadi gue latihan tuh udah dari lebih cepat dan lebih mempersiapkan aja gitu. Oke. Lebih prepare lah. Lo kan di kontak ya 3-4 bulan lo siapin kan? Di kontaknya sih udah lebih lama ya, Wah. tapi mempersiapkan yang seriusnya 3-4 bulan. segituan Stand Up Fest ya. Itu ada perubahan banyak gak menjelang hari ya? Karena kan mungkin jokes-jokes lo Iya. kan yang kekinian segala macam. Banyak kita ganti-ganti sampai begitu udah mendekati hari ya, udah nih lock deh materinya. ya? Iya. Apapun yang terjadi, udah deh gua. Bismillah aja gitu ibaratnya. Oza selain jadi komika, ngeband juga loh. Anak band ternyata. Ya, walaupun party-party. Iya. Tapi tetap ngeband. Tetap ngeband. Geledek. gitu. Sejak kapan lo ngebentuk band ini? Geledek tuh dari 2024 kalau nggak salah. Oke, iya. Tapi Geledek nih gue harus tekankan ini kita band yang netral ya, nggak berpihak pada aksi atau visi gitu, nggak. Kita netral di tengah-tengah. Kita di tengah-tengah gitu. Dan juga bukan bagian dari Gen Halilintar ya? Geledek? Bukan, beda. Oke, apa visi? Jadi visinya apa nih Geledek ini? Apa yang ingin lo Visinya sampaikan ke penonton? untuk jangka pendek kita berusaha supaya vokalis kita bisa lebih hafal lirik dulu ya. Itu pertama tuh. Wancoy ya? Karena memorinya agak Pentium 2 memang Iya, vokalis iya, kita iya. tuh, ya kan. Wancoy. Lagu semenit doang kok lupa gitu maksudnya ya kan. Kemarin pakai baju apa tuh gue lihat? Kemarin pakai baju Ryu Street Fighter beliau. Oh Iya, iya, Ryu Street Street Fighter. Iya. Street Fighter. Gue kira baju Wiro Sableng. Iya, oh iya. Ryu. Secara Ryu Street angkatan memang agak Wiro Sableng. Secara angkatan, tapi itu konsepnya Ryu dia, Wancoy. Ya, lagi rame kan? Musisi ini ridersnya lagi rame tuh. Ridersnya lagi rame, Kalau iya. Geledek apa sih ridersnya kalau gue datangin Geledek nih misalnya? Geledek kita itu ada ya cemilan-cemilan, air putih biasalah. Iya. Yang kita agak wajib memang mengingat usia kita juga kan nggak terlalu gen alpha ya, jadi tabung oksigen 2. Ya kan. Lagi-lagi prinsipnya sama, lucu nggak lucu yang penting Aman. Biasanya ada gitu tuh, ada backstage. ada teman saya biasanya kalau kayak gitu sastra. Sastra. Ya. Tapi apa mimpi besar lo ke depan? Untuk Geledek ya. Untuk lo diri untuk lo lo sendiri. ya, untuk diri lo tentunya, untuk ke depan nih, karena lo kan udah anak band juga, komika juga, mungkin bentar lagi aktor. Iya, film nih banyak tuh komika ke film tuh. Komika film banyak ya. Apa mimpi besar buat diri lo? Bikin film sih pengen sih ya, Bikin film. bikin film someday semoga bisa gitu ya kan. Iya. Gitu sih. Oke. Untuk Geledek? Untuk Geledek mungkin ya itu bikin film Geledek the Movie tadi. Oh, Kayak albumnya kan? Iya, Albumnya. film band dari film gitu. tapi Geledek udah ada albumnya. Iya, Geledek udah ada albumnya. Soundtrack apa? Soundtrack film action. Iya. Jadi genrenya action. Semoga itu bisa jadi soundtrack film action beneran. Oh, iya, gitu, iya, ya kan. Siapa tahu The Raid 4 mau butuh soundtrack. Iya. Cocok loh, cocok. Iya, begitu Mad Dog masuk lagu kita tuh. Nah, itu harapannya. Harapannya begitu. John Wick 5 katanya mau di. John Wick 5 boleh, John Wick 5. Apa pesan-pesan lo buat anak-anak Gen Z saat ini yang mungkin lagi hilang arah? Anak Gen Z ya. Iya. Iya. Ini mungkin gue kepada Gen Z yang Instagram dan TikTok nih, gue mungkin singkat aja tapi tolong dipikirin gitu ya. Gue lebih ke kayak perbanyak pedal, kurangin kadel lah. Itu ya. Karena kesehatan Iya, sekarang tuh iya, iya iya. dong, olahraga dong ya kan.
Ada pajaknya nggak sih pedal? 10%. Kalau kadal ya nggak tahu, nggak usah dibahas lah. Itu Ya. masing-masing lah kalau itu. Iya. Gitu ya. Iya. Gimana Tong? Kita bingung. Tapi udah nyobain belum pedal nih? Wah seru banget ya. Udah pernah? Belum sih. Saya kata Reza seru. Kelihatannya seru. Iya kan gitu, seru. kelihatannya Si seru Reza banget. ngomong ke saya seru tuh. Iya soalnya lapangan pedal tuh banyak banget. Lebih banyak dari lapangan pekerjaan ya katanya. Ya enggak juga sih ya. Seimbang lah, lebih banyak lapangan pekerjaan. Kita harapkan seperti itu kan. Begitu. Gimana Za? Lawakan kita standar sebenarnya. Yang penting kan awalnya terhibur. Iya. Tapi Za, kalau kita bicara lagi soal dunia stand up saat ini, gimana? Khususnya soal membedakan mana yang nyinyir, mana yang menghibur, mana yang menyindir, itu gimana Za? Apakah jadi permasalahan juga ketika lo menulis atau seperti apa? Iya sih, mungkin kalau di stand up selama itu kayak di stand up fest kan di off air kan, jadi gue juga percaya lah sama penontonnya, gue yakin nggak ada yang rekam, nggak ada yang nge-tweet, pasti udah nggak ada yang kayak gitu. Tapi kalau di konten ya kita sangat berhati-hati sekali gitu, karena kan kadang kita juga menghindari nih, jangan bahas misalkan politik biar nggak dihujat, jangan bahas sosial, jangan bahas mental health supaya nggak dihujat. Dihujatnya malah waktu nge-MC nikahan artis, kita nggak bisa nebak juga. Serba salah ya. Iya serba salah, gimana ngeremnya gitu kan. Jadi emang itu gambling juga tuh. Iya. Emang kita harus belajar terus untuk mana yang... Oke. Tapi keren, Oza walaupun katanya di nikahan resepsi yang pertama. Yang pertama. MC yang pertama ya. Nah, waktu akad waktu itu pertama kita akad. Waktu akad. Walaupun itu dihujat tapi akhirnya bounce back di resepsi. Di yang kedua. Yang kedua di Jakarta. Sama Sastra. Sama Sastra. Untungnya Kaluna juga masih mempercayai ya. Iya. Oza sukses selalu ya. Terima kasih kalian juga ya sama-sama guys. Thank you. Terus menghibur, terus FYP. Amin. Oza, ya. Amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Oza. Mungkin ada kata-kata hari ini Oza. Kata-kata hari ini tadi aja sih perbanyak pedal kurangin kadal itu. Supaya ngangkut jadi satu aja gitu. Olahraga jangan lupa ya, hidup sehat. Oke. Jadi kita ketemu lagi besok di Midnight Live. Metro TV